Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat ini sangat kuat karena Tuhan sedang berbicara tentang sesuatu yang sering dianggap sederhana, namun sebenarnya sangat penting. Ketaatan. Banyak orang ingin dipakai Tuhan. Banyak orang ingin diberkati Tuhan. Banyak orang ingin mengalami mujizat Tuhan. Namun Tuhan terlebih dahulu mencari hati yang taat. Bukan hanya aktif, bukan hanya sibuk, bukan hanya terlihat rohani, tetapi benar-benar taat. Dan malam ini, mari kita membuka hati, karena mungkin Tuhan sedang berbicara tentang area dalam hidup kita yang belum sungguh-sungguh taat kepadanya. Ayat ini muncul dalam kisah Raja Saul. Tuhan memberi perintah yang jelas kepada Saul. Namun Saul tidak melakukan sepenuhnya. Ia memilih sebagian. Ia menaati beberapa bagian, tetapi mengabaikan bagian lain. Dan seringkali kita juga seperti Saul. Kita taat di area yang nyaman, namun sulit taat di area yang menyentuh ego kita. Tuhan berkata, "Ampuni," namun kita memilih menyimpan luka. Tuhan berkata, "Percaya," namun kita memilih khawatir. Tuhan berkata, "Berjalan dalam kebenaran," namun kita memilih kompromi. Saul merasa dirinya tetap benar. Bahkan, ia tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan. Secara luar terlihat rohani, namun Tuhan melihat hati. Dan Tuhan berkata, "Mendengarkan lebih baik daripada korban." Artinya, Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada aktivitas rohani tanpa hati yang tunduk. Seringkali kita berpikir, asal aku melayani, asal aku beribadah, asal aku berdoa, semua baik-baik saja. Namun Tuhan melihat lebih dalam. Tuhan melihat motivasi. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apakah kita sungguh mau mengikuti kehendak-Nya. Seseorang bisa terlihat sangat rohani di luar, namun sebenarnya hidup dalam ketidaktaatan, dan itu sangat berbahaya. Karena ketidaktaatan kecil, jika dibiarkan, bisa menjauhkan hati dari Tuhan. Kadang kita berpikir ketaatan harus sesuatu yang besar. Padahal seringkali ketaatan dimulai dari hal sederhana. Jujur saat tidak ada yang melihat, tetap baik kepada orang yang menyakiti, mengendalikan perkataan, mengampuni, menolak kompromi kecil, dan justru disitulah karakter dibentuk. Tuhan melihat kesetiaan dalam perkara kecil, karena orang yang taat dalam hal kecil akan dipercaya dalam hal besar. Saul tidak sepenuhnya menolak Tuhan. Ia hanya tidak taat sepenuhnya. Dan ini penting, karena seringkali kita merasa
setidaknya aku masih percaya Tuhan. Setidaknya aku masih melayani. Namun Tuhan tidak mencari setengah hati. Tuhan mencari hati yang sepenuhnya tunduk. Ketaatan setengah-setengah tetap adalah ketidaktaatan, dan itu bisa membuat hati perlahan menjadi keras. Mengapa manusia sulit taat? Karena kita ingin memegang kendali. Kita ingin jalan kita sendiri. Kita ingin menentukan semuanya sendiri. Namun ketaatan berarti menyerahkan kendali kepada Tuhan, dan itu membutuhkan kerendahan hati. Ketaatan berkata, "Tuhan, kehendak-Mu lebih baik daripada kehendak-Ku." Tuhan tidak memberi perintah untuk menyusahkan kita. Tuhan memberi perintah untuk menjaga kita. Seringkali kita baru menyadari itu setelah jatuh. Jalan Tuhan mungkin terlihat sulit, namun selalu aman. Sebaliknya, jalan kompromi mungkin terlihat mudah, namun membawa kehancuran. Ketaatan membawa perlindungan. Ketaatan membawa damai. Ketaatan membawa kehidupan. Ayat ini berkata, mendengarkan lebih baik. Artinya, hubungan dengan Tuhan sangat penting. Bagaimana kita bisa taat jika kita tidak mendengar? Karena itu, kita perlu membaca firman, berdoa, diam di dalam Tuhan, peka terhadap Roh Kudus. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita mengenali suaranya. Dalam Alkitab kita melihat Abraham taat, diberkati. Nuh taat, diselamatkan. Yusuf taat, dipakai Tuhan. Maria taat, menjadi alat Tuhan. Ketaatan membuka jalan bagi rencana Tuhan. Bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah, namun ada penyertaan Tuhan. Teladan terbesar adalah Yesus sendiri. Ia taat sampai mati di kayu salib. Bahkan saat sulit, bahkan saat menyakitkan, Yesus tetap berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Dan karena ketaatannya, keselamatan datang bagi kita. Mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara kepada Anda tentang area tertentu, tentang langkah tertentu, tentang sesuatu yang sudah lama Tuhan ingatkan. Dan hari ini Tuhan mengundang Anda untuk taat. Bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami sering lebih sibuk dengan aktivitas daripada ketaatan. Ajari kami untuk melihat hati yang tunduk kepadamu. Tolong kami untuk mendengar suara-Mu